Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bijahin nabi wa alin nabi ya rabbal alamin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Al-muhtaram wal mukarram Sayyidil Habib Hasan bin Thaha Al-Kaf, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, menjadi cucu yang bisa dibanggakan oleh datuknya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau senantiasa bisa membimbing kita semuanya ke jalan Allah, jalan Rasulullah, sehingga kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, beliau ini salah satu pelopor ya. Ini kan nyantai gitu ya, nyantai ya. Pelopor kebaikan, pelopor silaturahmi. Beliau ini yang memperkenalkan saya kepada ashab, kepada jamaah, bahkan kepada para habaib-habaib beliau. Ini saya anggap juga orang tua kita, orang tua kami, orang tua saya. Maka karena itu saya saat ini bisa ketemu jenengan, bisa ketemu jamaah apa geroga ya, asakram geroga, ini berkat beliau. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambung silaturahmi berkat siapa? Habibina Habib Hasan bin Thaha Al-Kaf. Maka mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan ma'unah inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral asatidzah, para guru-guru, para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua jamaah as-sakran yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Saat ini kita masih diberikan rahmat, nikmat, hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk, diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan, bisa melaksanakan kebaikan. Kita diberikan hidayah, diberikan pertolongan Allah oleh Allah, sehingga kita bisa melantunkan zikir, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak kebaikan yang kita kerjakan pada malam hari ini, betapa banyak ketaatan yang kita kerjakan pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya, doa kita, zikir kita, salawat kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebab kebahagiaan kita, kesuksesan dan keselamatan kita dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin ikhwan yang dirahmati Allah, insya Allah sebagaimana niat kita bersama dan perintah dari beliau Al-Habib Hasan, sebenarnya saya ini hanya sekedar melaksanakan perintah, Pak, ya? Melaksanakan perintah, bukan untuk berniat mengajari, bukan untuk menggurui, akan tapi hanya sebatas imtithalul amr, sam'an wa ta'atan, dengan salah satu cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan saya ini yang termasuk bukan siapa-siapa, termasuk mudah-mudahan dicatat sebagai muhibbin, sebagai orang-orang cinta kepada baginda Nabi Muhammad dan juga cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Sebagaimana niat kita bersama, insya Allah setiap pertemuan kita akan kita isi dengan pembacaan salah satu kitab, ya. Pembacaan salah satu kitab, dan insya Allah akan kita sepakati kitab yang akan kita baca, kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Kitab Arba'in Nawawi ini sudah pasti mengandung ilmu-ilmu yang hebat, ilmu-ilmu yang luar biasa, kumpulan-kumpulan hadis yang terangkum dalam satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi. Jadi antum semua kan tadi baca kitab Wirdun Nawawi. Wiridnya Imam Nawawi sudah kita baca. Kita sekarang akan mengkaji kitab karangan daripada Al-Imam Nawawi. Zikir, sholawat itu sangat penting. Dan juga tidak kalah pentingnya kita untuk mengaji ilmu. Ibarat kalau seorang itu membaca zikir, membaca sholawat untuk supaya membuka hati. Untuk membuka hati, setelah terbuka bagaimana? Diisi. Setelah terbuka kemudian diisi. Jangan hanya sekedar terbuka saja, tapi diisi dengan suatu kewajiban, yaitu ilmu. Ilmunya sangat penting. Banyak orang yang menganggap itu cuma pengajian biasa. Jangan kita anggap pengajian itu biasa, tapi harus kita yakini, kita harus mengetahui bahwasanya ngaji itu adalah suatu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita lewat lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu. Tuntutlah ilmu dari mulai masa kanak-kanak di buayan ibu, di gendongan ibu sampai ke liang lahat. Itu tetap menjadi kewajiban kita. Faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah suatu yang wajib, sangat wajib, fardu untuk setiap orang muslim. Dan sesuai dengan thariqah yang kita anut, insyaallah kita semuanya ini, karena yang membimbing adalah Al-Habib Hasan, kita ini menempuh thariqah Sadah Al-Ba'alawi. Ya? Seseorang itu butuh thariqah, jalan untuk supaya usul, supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macamnya jalan ini, macam-macam thariqah. Ada thariqah Syadziliyah, ada thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah Qadiriyah. Dan banyak thariqah yang mu'tabarah, dan di antara thariqah yang mu'tabarah adalah thariqah Sadah Al-Ba'alawi. Thariqahnya para habaib, jalannya para habaib, yaitu thariqah Ba'alawi. Kalau perlu kita kenalkan, perlu kita perkenalkan thariqah Ba'alawi. Dan yang kita baca mulai Al-Haddad, kemudian Sakran, Wirdun Nawawi, semua ini adalah yang dilazimi oleh salaf, oleh pendahulu-pendahulu yang berthariqahkan Al-Ba'alawi. Di antara pondasi thariqah Ba'alawi ini harus kita pahami. Pondasi thariqah Al-Ba'alawi itu bukan dari zikirnya, bukan. Sesuatu yang inti yang harus dikerjakan oleh orang yang berthariqah Al-Ba'alawi bukan zikirnya, bukan wiridnya, akan tetapi harus terkumpul pada diri orang tersebut 5 hal. Harus bisa menempuh jalan, menempuh amaliyah, menempuh jenjang 5. Yang pertama adalah thariqah Al-Ba'alawi itu pondasinya adalah ilmu. Tidak bisa seseorang berthariqah tanpa ada dasaran ilmu. Kalau ada orang thariqah tidak memperhatikan ilmunya, maka tidak akan sampai. Hanya gobok-gobok sini saja. Tapi tidak ada ilmunya, tidak bisa sampai.
harus diilmui. Dan ilmu ini yang menjadikan seseorang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi syarat dikabulkannya, diterimanya semua ibadah oleh Allah. Kalau tanpa ada ilmu, semua tidak diterima oleh Allah. Ibadah yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi tujuan kehidupan kita adalah ibadah. Kalau tanpa ada dasar ilmu, maka tidak akan diterima itu ibadah dan tidak akan dikatakan ibadah. Kita semuanya sepakat bahwasanya tujuan hidup kita ini apa? Tujuan hidup kita apa? Adalah ibadah. Sepakat kita. Kita seorang muslim, seorang mukmin yang hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah padaku. Berarti tujuan kita adalah ibadah. Dan ibadah bisa dikatakan ibadah kalau ada ilmunya. Kalau tanpa ada ilmunya maka tidak dikatakan ibadah, walaupun bentuknya sama dengan ibadah. Contoh, orang sholat, gerakannya sama tapi tidak tahu syarat dan rukunnya, apakah dikatakan sholat? Apakah diterima sholatnya? Tidak diterima. Maka karena itu Al-Imam dalam Safatul Zubat Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dasaran ilmu, maka amalnya akan ditolak oleh Allah. Sia-sia. Makanya sangat penting ilmu ini. Apapun yang berkaitan ilmu, dan perlu kita ketahui, ilmu yang harus kita ketahui, yang wajib untuk kita ketahui ada 3. Ilmu matematika, ilmu bahasa tidak wajib. Ya? Apa yang wajib? Fata'allaman, kata Imam Zainuddin, pengarang daripada Hidayatul Adqiya, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi sula. Pelajarilah ilmu yang pertama yang bisa memperbaiki ibadah, ilmu fikih, tata cara ibadah yang benar, sholat bagaimana yang benar, zakat, puasa yang benar bagaimana, itu adalah ilmu fikih, ilmu yusahhihu ta'atan wa aqidatan, dan juga ilmu untuk memperbaiki akidah kita, dan disebut dengan ilmu tauhid. Cara ada berapa sifat-sifat wajib bagi Allah, ada berapa sifat mustahil bagi Allah, apa saja yang berhak, yang pantas untuk dinisbatkan sifat kepada Allah, itu adalah ilmu tauhid. Dan yang terakhir, ilmu wa muzakkiyal qalbi pula, yang bisa membersihkan hati. Ini sangat penting juga. Ilmu untuk memperbaiki hati. Hati ini tidak bisa kita melihat, akan tapi menjadi pandangan Allah. Ya, hati ini kita sendiri tidak bisa melihatnya, tapi kita tahu dengan apa gerak-gerik hati kita. Dan ini yang tahu hanya kita. Yang tahu hanya kita dan Allah. Dan al-qalb, hati itu adalah matmahun nadharillah. Pusat perhatian Allah adalah hati. Bagaimana sekiranya menjadi hati yang salim, menjadi hati yang selamat, menjadi hati yang hidup, ini menjadi tugas kita bersama. Dan itu ada ilmunya. Ilmu apa yang berkaitan dengan masalah hati? Adalah ilmu tasawuf. Dan alhamdulillah, kitab yang akan kita belajar ini semuanya terkandung mengenai ilmu 3 hal ini. Menjadi ilmu 3. Yang pertama ilmu fikih, itu sudah ada di kitab Arba'in Nawawi walaupun sepintas. Dan juga ilmu tauhid, ilmu akidah juga ada, dan ilmu yang memperbaiki hati juga ada. Maka karena itu hadis ini, Arba'in Nawawi ini adalah kitab yang luar biasa, yang menjadi dasar fondasi daripada agama kita. Ini kenapa 40 hadis? Karena ini adalah hadis-hadis pilihan, dan setiap hadis itu mengandung ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat dalam. Sebelum
kita membaca kitab Arba'in Nawawi ini, ya, kita sedikit ingin mengetahui keutamaan daripada pengarangnya. Arba'in Nawawi ini dikatakan dengan Nawawi, 40 yang dinisbatkan kepada Imam Nawawi. Ini kumpulan hadis yang jumlahnya 40 yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Nama daripada Imam Nawawi, alhamdulillah, namanya seperti saya, Pak. Mudah-mudahan juga tasabuh, ya, tasabuh mengikuti apa yang beliau kerjakan dan ikut sedikit menyebarkan ilmu yang dikarang daripada Al-Imam An-Nawawi. Nama beliau adalah Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Yahya An-Nawawi. Beliau Imam Nawawi ini bukan hanya sekedar alim, akan tapi juga wali. Bukan hanya sekedar alim, akan tapi wali. Dan alimnya, keilmuannya sudah tidak dipertanyakan lagi. Tidak ada yang mempertanyakan lagi. Pada zamannya menjadi orang nomor 1 dalam keilmuan. Baik ilmu fikih Imam Nawawi ini mempunyai karangan hadis dan mempunyai karangan ilmu fikih, yaitu mensyarahi kitab Al-Minhaj dan berjilid-jilid. Kemudian ada kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, ada kitab, diantaranya kitab yang populer yang sangat tren dengan beliau ini, Al-Arba'in Nawawi. Saya katakan tadi, Imam Nawawi ini juga bukan hanya sekedar alim, akan tapi wali, karena beliau orang yang sangat luar biasa dalam ibadah kepada Allah, zuhud terhadap dunia, termasuk orang yang warok, dan juga mempunyai kekeramatan yang sangat luar biasa. Di antara kekeramatan Imam Nawawi ini, beliau ketika masih kecil, ketika masih umur 7 tahun, Imam Nawawi ini menyaksikan malam Lailatul Qadar. Pas pada malam 27 Ramadan, Imam Nawawi ini keluar menjerit dari kamarnya seraya memanggil ayahnya. Abah, apa cahaya yang meliputi rumah ini? Terang benderang itu rumah. Maka Imam Nawawi menyebutnya abahnya tidak mengetahui hal itu. Kemudian menyimpulkan itu adalah malam 27 Ramadan dan pas itu adalah malam Lailatul Qadar. Mulai kecil sudah tampak kewalian pada Imam Nawawi. Imam Nawawi di antara kebiasaannya mulai kecil itu sudah sering membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca saja, tapi sambil menangis. Umur 10 tahun. Umur 10 tahun sudah membaca Al-Quran sambil menangis. Kalau kita umur berapa? 60 tahun, jangan kalau nangis, sedih saja tidak pernah. Karena pada paham artinya. Imam Nawawi mulai kecil sudah tampak kealiman, kewalian daripada Imam Nawawi. Dan karamat yang masyhur daripada Imam Nawawi ini bisa mengeluarkan cahaya dari anggota tubuhnya. Dari jari telunjuk kiri. Ini pernah disaksikan oleh salah satu muridnya. Imam Nawawi tengah-tengah mengarang kitab. Masya Allah, Imam Nawawi banyak karangan kitabnya. Ketika tengah-tengah mengarang kitab, padam itu lampunya. Lampu umpliknya itu padam. Ketika padam, seketika langsung keluar cahaya dari jari telunjuk Imam Nawawi, sehingga beliau meneruskan mengarang kitab. Baru kita bisa bercahaya, gigi kita bercahaya, ping itu. Dan juga di antara karomah Imam Nawawi, beliau bisa toyul ard.
lipat bumi. Lipat bumi. Beliau dari Damaskus, dari tempatnya Imam Nawawi ke Madinah, ke Makkah itu hanya ditempuh 1 malam. Itu namanya ilmu lipat bumi. Ini sangat luar biasa. Tadi juga saya mungkin ada cipratan ilmunya ini. Dari Pebuahan ke Groga ini cuma 1 jam, Pak. Yang tidak kuat itu yang ngariknya tidak kuat, mabuk dia. Semalam, 1 malam itu bisa menempuh perjalanan dari Damaskus ke kota Makkah. Ini kalau bukan wali tidak mungkin bisa. Maka karena itu kita niatkan untuk mempelajari ilmu yang mulia ini, kitab yang mulia ini, dan kita niatkan untuk istiqomah. Setiap pertemuan akan kita kaji satu persatu daripada hadis yang mulia ini, dan setiap kita niatkan untuk istiqomah. Mulai pertama kita sudah tercatat orang yang menghatamkan kitab Arba'in Nawawi. Ini kehebatan atau keutamaan bagi seorang yang mengaji dengan menggunakan kitab. Kalau orang hanya sekedar pengajian tanpa membawa kitab, itu tidak mendapatkan fadilah. Yang pertama fadilah ziarah kepada muallifnya. Muallif. Orang yang mempelajari kitab, orang yang baca kitab sama halnya dengan sowan. Sama halnya dengan silaturahmi, ziarah kepada pengarang kitab. Yaitu siapa kalau sekarang? Al-Imam An-Nawawi. Kemudian yang kedua fadilahnya, keutamaannya, jika kita membaca kitab maka sudah dengan niatan untuk kita hatamkan, berarti kita sudah tercatat orang yang menghatamkan 1 kitab. Walaupun nanti di pertengahan jalan kita tidak bisa meneruskan, sudah di awal ini kita sudah mendapatkan fadilah untuk menghatamkan kitab. Maka karena itu mudah-mudahan ya pertemuan kita ini banyak mendapatkan menurunkan manfaat, menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang bertambah usia, bertambah tua, bertambah umur, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertambah umur, bertambah kenal dengan agamanya Allah. Amin, Allahumma amin. Mungkin Anda tanyakan, karena insyaallah setiap kali pertemuan ada yang kita bahas, mungkin ada yang bertanyakan, silahkan tanyakan. Terus supaya tidak terlalu tegang. Ada yang mau tanya, tapi jangan sampai tanya kapan makannya, jangan. Ada tanyakan, silakan. Lanjut dulu Ustaz. Oke. Ustaz, minta maaf Ustaz. Banyak juga ashab jadi Ustaz akhir juga. Monggo. Sebenarnya terlalu jauh. Habib ini minta ke saya, kalau di sini sudah banyak. Ada Ustaz Sofiur, ada Ustaz Akib. Masya Allah, Ustaz Akib ini junior saya, maksudnya pernah taklim sama-sama juga di Taufik. Beliau ini lulus mustahikul ijazah, sudah mendapatkan ijazah, tapi mungkin masih belum belum diberikan mandat, mungkin belum ada yang ngasih tongkat sama beliau. Suatu saat nanti mungkin bisa diganti sama Ustaz Akib. Gitu, siap Ustaz? Gitu. Mangetak ya. Tidak ada. Belum ada ya. Mungkin monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marjan dari Pengulon. Izin bertanya Ustaz, kalau kita baca kitabnya kita termasuk ziarah. Nah terus kalau kita baca manakibnya apa termasuk ziarah juga Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengarkan daripada salah satu guru kami, setiap orang yang membaca kitab karangan seorang ulama, maka itu sama halnya dengan berziarah kepada ulama tersebut. Dan juga di antara orang yang ingin berziarah kepada ulama membaca manakibnya, membaca sejarah kehidupan daripada itu pengarang. Itu sama halnya dengan juga berziarah. Baca manakibnya Syekhul Jilani itu sama halnya dengan ziarah kepada Syekhul Jilani. Baca manakibnya para aulia itu sama halnya dengan berziarah dengan kepada para aulia. Maka karena itu dengan menyebutnya, sering kita dengarkan, dengan kita menyebut biografi seorang wali atau ulama, itu akan mendatangkan rahmat, mendatangkan anugerah dari Allah. Bidikri awliya itu tanazzalur rahmat wal barakat. Dengan menyebut wali-walinya Allah akan turun itu rahmat, akan turun daripada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita baca dari karangan-karangan orang yang soleh itu akan mendapatkan rahmat, akan mendatangkan rahmat. Dan kita tercatat orang yang berziarah dan juga insya Allah tercatat sebagai murid daripada ulama tersebut. Harapan kita yang saat ini berada di Groga ini, kita membaca kitab Al-Arba'in Nawawi, kita sama halnya kita berziarah sowan kepada Imam Nawawi di Damaskus. Dan insya Allah kita tercatat murid-murid, orang-orang yang menimba ilmu dari beliau, dan insya Allah akan mendapatkan nanti syafaat daripada beliau. Amin Allahumma. Lagi ada yang lain? Sudah. Sebenarnya wajib setiap kali pertemuan biar ada pengisian Pak, ada pengajian. Ya, di mana-mana tunggal bisa bukan hanya sekedar wirid, bukan hanya sekedar zikir, akan tapi juga ada arahan-arahan. Ini masya Allah beliau. Sebenarnya banyak yang terpendam daripada Habib Hasan. Banyak yang terpendam, belum keluar. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Yang pernah dikatakan oleh mbahnya beliau, datuknya beliau, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau memberikan janji, setiap anak turunku, kata beliau, ini semuanya keluarga Al-Ba'alawi, ya, setiap anak turunku jika dia menempuh jalanku, menempuh jalan daripada salaf-salafnya, itu sama halnya dengan orang yang menggali sumur di dekat sumber, menggali sumur di dekat sumber. Jadi cepat. Jika ada keinginan untuk mengikuti salafnya, cepat akan ditolong oleh para salaf-salafnya. Akan diberikan ilmu yang mungkin tidak dikuasai oleh orang-orang lain. Karena apa? Karena sumbernya itu sudah dekat. Beda hanya dengan orang yang lain yang tidak punya darah keturunan, tidak punya nasab seperti nasab beliau. Seperti saya, menggali sumur jauh daripada sumbernya. Menggali sumur jauh daripada sumbernya. Mungkin dapat tapi lama dan capek. Nah, ini keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kata beliau sering, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia terbesar daripada Al-Habib Hasan ini dijadikan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW.
Dan ini fadl, keutamaan ini tidak bisa kita raih, tidak bisa kita dapatkan. Bisa kita dapatkan langsung membuat robito sendiri, membuat sertifikat sendiri, saya bin ini. Tidak menjadi orang yang mulia, malah menjadi orang yang hina, menjadi orang yang celaka. Dalam sebuah hadis, barang siapa seorang menisbatkan kepada bukan abahnya, ada orang menisbatkan saya bin ini padahal bukan bin itu, maka itu tempatnya di neraka, menyiapkan tempatnya berada di neraka. Mengenai fadl yang diberikan kepada para habaib tidak bisa kita dapatkan, karena itu sudah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang ditakdir oleh Allah hidup lahir di kota Mekah, kita tidak bisa, memang sudah lahirnya di Keroka, ya di Keroka ini tidak bisa pindah akte saya kelahiran Mekah, tidak bisa. Ini sudah fadl min Allah. Ya, keutamaan ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau beliau ini sudah gampang untuk menggali sumur, tinggal kita dekat saja dengan orang yang menggali sumur. Paham, Pak? Ya, kita dekat menjadi dari orang yang menggali sumur, insya Allah cipratan itu air, tidak usah gali-gali sendiri. Paham? Maka karena itu majelisnya para habaib, majelisnya orang-orang soleh yang masih berpegang teguh dengan salafnya, tidak neko-neko bahasa Jawa, tidak neko-neko, tidak macam-macam, paham? Macam-macam dengan gaya seperti ini, dengan majelis yang tidak dikerjakan oleh salaf-salafnya, jangan. Ikutilah para habaib, Sadah Al-Ba'alawi, keturunan baginda Nabi Muhammad yang mengikuti salafnya. Kalau tidak mengikuti salafnya, jangan diikuti. Orang para habaib keturunan Nabi Muhammad yang tidak mengikuti salafnya, man la salak fi tariqi ahlih tahayyam madha. Sebuah syair, barang siapa keturunan Nabi Muhammad diberikan fadl oleh Allah menjadi umat, menjadi keturunan, menjadi cucu Nabi Muhammad, akan tapi dia tidak berjalan di jalan sadahnya, di jalan leluhur-leluhurnya, tahayyam madha, dia akan kebingungan, dia akan posang, jangan remeh turun, ya, tak tahu arah, akan kehilangan arah. Bagaimana bisa membimbing jika seorang tersebut kehilangan arah? Maka syarat daripada kesolehan seorang habaib, seorang sadah, itu harus mengikuti salafnya. Salafnya tidak pernah mengikuti, tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Kok ada habib yang meninggalkan sholat Jumat, berarti ini tidak mengikuti salafnya. Kalau ada habaib yang mengajarkan kebencian kepada para sahabat, seumpama ya, sahabat ini tidak benar, sahabat ini tidak benar, padahal salaf-salafnya tidak pernah mengatakan seperti itu, maka jangan diikuti. Kenapa? Ini orang yang bingung, orang yang seposang, orang yang bingung, jangan diikuti. Maka alhamdulillah Habib Hasan ini sudah menggiring kita semuanya, mengajak kita semuanya untuk berjalan di jalan datuk-datuknya, membaca Ratibul Haddad, membaca As-Sakran, membaca Wirdun Nawawi. Ini semua amalan daripada ajdad, daripada datuk-datuknya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan nanti bersama datuk-datuk beliau. Amin Allahumma. Iya, biar tahu, kita ini biar tahu orang yang punya darah tidak mulia, jika bersanding, jika bergabung dengan orang yang mulia, akan ketularan menjadi orang yang mulia. Saya ada sebuah cerita. Al-Imam Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Basaudan itu bukan orang yang, bukan habaib. Basaudan itu bukan habaib, bukan orang keturunan Nabi Muhammad. Orang Arab tapi bukan keturunan Nabi. Tapi Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah karena sebab apa? Karena sebab muhibbin. Karena sebab cinta dengan para habaib. Di antara karomahnya beliau, ketika ada salah satu habaib, kan ada salah satu orang soleh termasuk min sadah,
termasuk habaib, berada di kota Makkah. Kehebatan daripada Habib ini setiap min jinsuh ada saudaranya yang sama-sama habaib, ini ihtiramnya bangun yang awal mula tidak bisa berdiri ini. Orang yang soleh ini tidak bisa berdiri, ketika ada seorang Habib datang langsung bisa berdiri. Kehebatan seperti itu. Setiap, walaupun tidak tahu orangnya, apakah Habib yang terkenal atau tidak terkenal, setiap datang kepada beliau, kepada orang soleh ini langsung bisa berdiri. Dan suatu saat yang datang ini Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, ya, Imam Basaudan, Syekh Basaudan. Beliau ini ketika datang langsung berdiri tapi setengah. Orang soleh ini berdiri tapi sedang tidak tegak, akan tapi setengah. Pada bingungan ini, siapa orang ini? Kalau memang habaib, dia pasti akan berdiri tegak. Kalau bukan habaib, tidak bisa berdiri. Ini kok bisa berdiri setengah? Maka ada yang mengatakan ini adalah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Meskipun beliau bukan habaib, meskipun bukan daripada keturunan Nabi Muhammad, akan tapi cinta dengan keturunan Nabi Muhammad, mendapatkan kemuliaan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sudah tidak usah macam-macam, tidak usah apalagi sampai ngaku-ngaku. Alhamdulillah, ini saya juga sama dengan habaib-habaib itu. Jangan tambah hina, tambah celaka. Sudah cukup kita dekat saja dengan para habaib, itu sudah kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah itu. Ya, mudah-mudahan kita akan ditemukan lagi oleh Allah Ta'ala di pertemuan yang akan datang, di rutin yang akan datang, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang lebih baik, lebih taat kepada Allah, lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah zahir dan batin, senantiasa dalam jalan Allah, jalan baginda Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah termasuk tetap menjadi muhibbin, pecinta-pecinta keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan kalimat tauhid, ya, sama-sama kita baca kalimat la ilaha illallah dengan harapan mudah-mudahan akhir umur kita ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت
وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.